Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda. Teman-teman, halo semuanya. Anda kembali lagi di webinar Project New Generation Airships. Bersama saya seperti biasa, Gennady Babanin. Hari ini saya akan membawakan presentasi project untuk Anda. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang dikerjakan oleh project ini, apa yang membuatnya menarik, apa keistimewaannya, dan bagaimana project ini bisa bermanfaat bagi masing-masing dari Anda. Senang sekali bisa melihat Anda hari ini di pertemuan online kita. Saya adalah manajer media di perusahaan Solar Group. Dan hari ini saya akan membawa Anda, bisa dibilang, menyelami lebih dalam salah satu proyek paling ambisius dan berteknologi tinggi di zaman kita. Seperti biasa, webinar ini akan berlangsung sekitar 1 jam. Jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar jika ada. Selama presentasi, saya akan berusaha menjawab sebagian pertanyaan tersebut. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, kita akan menyediakan waktu di akhir webinar untuk membahasnya bersama. Hari ini, kita akan memahami apa yang sedang kita ciptakan, untuk tujuan apa, perusahaan mana saja yang terlibat dalam proyek ini. Kita juga akan mengetahui kondisi perusahaan secara umum, rencana untuk beberapa tahun ke depan, serta bagaimana investor dan mitra kita mendapatkan penghasilan di bisnis ini. Dan baiklah, mari kita lanjutkan secara perlahan ke presentasi utama. Jangan lupa untuk memberikan reaksi di kolom komentar agar kami tahu semuanya berjalan dengan baik, suara, video, bahwa saya bisa didengar dan terlihat sehingga kita bisa segera mulai. Baik, saya diberitahu bahwa semuanya berjalan dengan baik. Jadi teman-teman, mari kita mulai. Kita akan mulai dengan membahas apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Project New Generation Airships. Pertama-tama, ini bukan sekadar pengembangan alat transportasi baru. Ini adalah ide revolusioner yang langkah demi langkah sedang diwujudkan menjadi kenyataan di zaman kita sekarang. Kami menciptakan pesawat terbang yang sangat inovatif dan canggih yang mampu menjalankan berbagai tugas paling rumit dan menantang, mulai dari pengangkutan barang-barang penting, patroli hutan yang ekstensif, misi ilmiah yang mendalam, ekspedisi penjelajahan, pengiriman barang ke daerah-daerah terpencil, hingga operasi penyelamatan yang krusial, pariwisata yang menarik, dan bahkan penerbangan yang ambisius ke luar angkasa yang luas. Sebuah tim profesional sejati bekerja bersama kami dalam proyek ini. Mereka adalah para insinyur dan kandidat ilmu teknik, akademisi, perancang, pengembang dengan pengalaman luas dan kaya di bidang penerbangan, dan kami semua disatukan oleh satu tujuan besar, mengembalikan balon udara ke langit dan menjadikannya benar-benar bagian tak terpisahkan dari ruang udara kita yang luas dalam waktu dekat. Secara keseluruhan, proyek kami adalah sebuah platform crowd investing yang inovatif dan komprehensif, didanai oleh banyak sekali investor individu dari berbagai penjuru dunia yang luas dan beragam. Pendanaan untuk proyek ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2024. Itu merupakan tahap pra-peluncuran yang pertama dan sangat penting. Secara resmi, proyek besar ini diluncurkan pada tanggal 4 Maret 2025.
Saat itulah kami benar-benar memulai tahap pertama dari pelaksanaan proyek besar dan berskala luas ini. Dan hari ini kita juga akan membahas secara mendalam bagaimana cara untuk menjadi bagian dari kisah yang luar biasa ini. Bukan sekadar menjadi seorang penonton pasif, tetapi menjadi salah satu peserta aktif yang dengan segenap tangan dan niat tulusnya menciptakan kisah besar ini. Jadi tetaplah bersama kami sampai akhir, akan ada hal-hal menarik. Sementara itu, mari kita lanjut ke slide berikutnya dan mulai dengan membahas prospek yang menanti kita dalam 3-5 tahun ke depan, serta tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh proyek ini. Di sini kita membahas spesifik apa yang kami rencanakan dilakukan dengan investasi yang diperoleh dan bagaimana seluruh struktur proyek kami dibangun. Pertama, saya ingin menekankan bahwa tujuan kami bukan sekadar membangun kapal udara dan menjualnya lebih tinggi. Sebenarnya itu hanyalah puncak gunung es. Sebenarnya kami sedang membangun sebuah industri secara keseluruhan, membentuk ekosistem yang lengkap, yang akan mencakup mata rantai kunci yang diperlukan untuk pengembangan yang berkelanjutan dan dapat diskalakan. Dalam beberapa tahun ke depan, dalam projek New Generation Airships, kami berencana mewujudkan biro desain yang sepenuhnya fungsional. Ini adalah jantung pemikiran rekayasa perusahaan, bisa dibilang seperti itu. Di sini akan lahir model-model baru pesawat udara, diterapkan teknologi-teknologi modern, dan dikembangkan solusi konstruktif yang baru. Seperti yang sudah saya katakan, tim kami sudah ada, sudah terbentuk. Mereka adalah para spesialis terkemuka dan ahli di Rusia dalam bidang balon udara, kandidat ilmu teknik, insinyur, dan secara keseluruhan profesional yang sangat hebat dalam bidangnya masing-masing. Kami juga berencana untuk membangun fasilitas produksi kami sendiri. Pada tahap awal, mungkin kami akan menggunakan fasilitas sewa yang sudah ada. Namun, ke depannya kami berencana untuk membangun area produksi khusus untuk memproduksi komponen-komponen utama yang penting. Komponen-komponen penting tersebut meliputi selubung luar, gondola, balonets, dan elemen-elemen penting lainnya yang benar-benar kami perlukan untuk siklus produksi penuh pesawat udara dari nol hingga selesai. Sebagian besar proses produksi akan dipusatkan secara langsung di Aerograd, yang akan menjadi klaster industri dan pusat pengujian utama perusahaan di masa depan. Ini adalah langkah strategis yang akan memberikan kami kemandirian dan bisa dibilang ketahanan teknologi. Selain itu, dalam kerangka proyek ini juga akan dibangun Aerograd. Ini akan menjadi ruang yang unik, sebuah kompleks yang mencakup hanggar untuk perakitan dan pemeliharaan pesawat udara dari berbagai kelas. Ini juga akan menjadi kompleks uji terbang di mana akan dilakukan pengujian teknis, pengujian darat, dan pengujian terbang untuk semua lini model pesawat udara. Akan dibangun pusat pelatihan, yaitu ruang pelatihan penuh pertama di Rusia untuk mempersiapkan pilot pesawat udara dan personel teknis yang akan merawatnya secara menyeluruh dengan cermat. Dan di sini bisa dibilang kami akan menjadi pelopor. Saat ini, pusat seperti itu belum ada di negara ini, dan di hadapan kami, bahkan sekarang, ada tujuan ambisius untuk membangun pusat pelatihan semacam itu. Kami tidak hanya sekadar membuat pesawat udara. Ini akan menjadi sebuah infrastruktur yang utuh dan lengkap. Kami membentuk budaya dan juga fondasi yang kuat bagi era baru penerbangan udara. Semua bidang utama digabungkan dalam satu perusahaan induk, yaitu Aeronova. Para peserta proyek berinvestasi ke dalam perusahaan inilah dan mereka mendapatkan bagian kepemilikan di masa depan berupa saham dengan berpartisipasi dalam proyek ini. Perusahaan Aeronova inilah yang akan menjadi inti dari industri baru ini. Tidak hanya menciptakan pesawat udara, tetapi juga mengembangkan bidang-bidang prospektif lainnya yang akan berkembang secara paralel dalam kerangka proyek New Generation Airships. Perusahaan Aeronova sendiri bukan hanya tentang pesawat udara. Perusahaan ini juga akan terlibat dalam proyek-proyek komersial lain di bidang sistem tanpa awak, balon stratosfer, dan solusi aerokosmik. Sebagian dari proyek-proyek ini sudah dalam tahap pengembangan atau sedang dalam proses persetujuan, dan proyek-proyek tersebut juga akan menghasilkan keuntungan, menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan dan secara otomatis bagi semua pemilik sahamnya, yaitu para investor yang berpartisipasi dalam proyek New Generation Airships.
Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa kami telah membangun seluruh industri besar ini benar-benar dari nol, meletakkan fondasi yang sangat kokoh untuk industri berteknologi tinggi yang baru ini secara keseluruhan. Dan setiap investor yang berharga hari ini yang memutuskan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proyek yang sangat penting ini adalah rekan pencipta yang sesungguhnya dari inisiatif besar yang benar-benar bersejarah ini. Baik, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan melihat dengan lebih rinci dan mendalam mengenai angka-angka proyek yang telah diestimasi. Untuk merealisasikan seluruh program ambisius New Generation Airships ini, dibutuhkan dana investasi yang sangat signifikan, yaitu sebesar $100 juta. Jumlah total tersebut mencakup tidak hanya biaya rekayasa, produksi, dan infrastruktur yang diperlukan, tetapi juga insentif referral dan kemitraan yang signifikan bagi para peserta yang terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas kemitraan di perusahaan. Jangka waktu pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan secara resmi oleh tim adalah antara 3 hingga 5 tahun ke depan. Tahap pertama sudah kami mulai. Kami telah merancang, merakit, dan meluncurkan untuk uji coba kapal udara pertama kami, model tanpa awak Nova 01, yang kemungkinan besar sudah Anda lihat di media sosial kami. Dan perangkat ini sekarang sedang diuji sepenuhnya dan secara komprehensif. Sistem tanpa awak sedang diuji secara ekstensif. Kami juga menguji semua alat kerja yang diperlukan, bisa dibilang yang nantinya akan memungkinkan kami untuk secara efektif menggunakan teknologi yang sedang diuji ini pada model-model operasional penuh di masa depan. Setelah semua tahap pengembangan selesai dan lini produksi utama diluncurkan, kapitalisasi perusahaan yang diharapkan bisa mencapai setidaknya $1 miliar AS. Angka tersebut diperoleh berdasarkan model yang cukup konservatif dengan mempertimbangkan estimasi keuntungan minimum perusahaan selama 3 tahun pertama operasinya. Namun pada kenyataannya potensinya bisa jauh lebih tinggi karena Aeronova adalah pelopor perusahaan yang membentuk pasar penerbangan modern di Rusia dengan tujuan untuk merambah ke skala internasional. Selanjutnya kita akan beralih ke peta jalan proyek ini dan membahas lebih rinci semua tahapan pentingnya yang telah kami tetapkan dengan cermat. Jadi pada slide saat ini kita melihat peta jalan komprehensif kami. Mari kita bahas lebih detail tentang bagaimana proyek ini akan diimplementasikan secara efektif. Di sini saya ingin menekankan bahwa yang akan kita bahas bukanlah tahapan pendanaan, melainkan tahapan praktis pengembangan, yaitu peta jalan kami yang telah dibagi menjadi 11 langkah kunci. Jadi, tahap pertama adalah peluncuran. Tahap ini sudah berhasil kami mulai. Perusahaan induk Aeronova telah didirikan dan tim inti insinyur serta pengembang telah dikumpulkan dan kini bekerja yang saat ini sedang merancang beberapa jenis balon udara. Salah satunya adalah Nova 01, sebuah balon udara tanpa awak dengan kapasitas angkut sekitar 20 kg. Saya ingin mengingatkan, ini adalah replika kerja berskala kecil dari balon udara masa depan, Nova 2 milik kami, di mana saat ini kami sedang menguji semua sistem penting yang nantinya akan digunakan pada perangkat masa depan tersebut. Di sana kami menguji sistem pilot otomatis tanpa awak, termasuk lepas landas, pendaratan, pengendalian, tambatan, sandar sistem tanpa awak, sistem penglihatan mesin yang canggih dan semua elemen penting lainnya yang relevan. Saat ini kami sedang aktif mengembangkan modifikasi hibrida dengan aerodinamika yang ditingkatkan dan daya angkut hingga 50 kg. Jadi ini adalah model yang berbeda, bukan Nova 01, yang secara internal di perusahaan kami sebut Aerolet 01. Dan model ini akan menjadi bagian dari lini produk balon udara dengan volume 130-160 meter kubik. Selain itu, pada tahap ini juga sedang dilakukan pekerjaan aktif untuk merancang model yang lebih besar, yaitu Nova 2. Ini adalah balon udara berawak dengan volume 2000 meter kubik. Kapasitas angkutnya akan mencapai hingga 500 kg. Jika dikonversikan ke jumlah orang, maka pesawat ini dapat mengangkut 6 penumpang, termasuk pilot. Perangkat berikutnya yang kami rencanakan secara spesifik adalah Nova 8. Ini adalah yang berikutnya dalam hal ukuran dan tujuan. Dengan kapasitas angkut sekitar 2 ton.
perangkat ini juga akan dibuat dalam beberapa modifikasi, baik versi penumpang maupun versi kargo. Selain itu, kami juga sedang mengembangkan probe stratosfer bersama dengan institusi-institusi industri. Jika Anda mengikuti media sosial kami, Anda pasti melihat bahwa belum lama ini kami bersama tim baru saja kembali dari perjalanan dinas. Kami pergi ke dekat Kirov untuk bersama dengan Baumanka meluncurkan balon udara kami yang berikutnya. Berbeda dengan balon udara yang kami luncurkan di Kirzhak, yang tujuannya adalah melakukan penerbangan keliling dunia, perjalanan mengelilingi kutub utara yang luas dan dingin, balon udara yang satu ini memiliki tujuan yang sedikit berbeda dan lebih spesifik. Kami sedang belajar, bisa dibilang, untuk dapat melayang secara stabil di atas area atau wilayah tertentu agar dapat menahan balon udara tetap berada di titik yang telah ditentukan dengan presisi. Tujuan utama dari balon udara ini adalah untuk dapat mengubah ketinggiannya secara dinamis agar bisa berpindah mengikuti arus udara yang berbeda-beda yang ada di atmosfer. Ini juga merupakan salah satu bidang yang sedang dikerjakan oleh tim. Video yang lebih rinci akan segera tayang di mana kami akan menunjukkan secara lebih detail bagaimana prosesnya berlangsung, siapa saja yang terlibat, dan tujuan apa yang ingin dicapai saat peluncuran. Pada tahap kedua yang penting ini, kami berencana untuk membeli sebidang tanah guna membangun Aerograd, yaitu pusat pembuatan balon udara masa depan, serta memulai perancangan infrastruktur secara komprehensif, termasuk hanggar pertama, atau dengan kata lain, sebuah hanggar utama, di mana balon udara Nova 2 yang canggih ini akan dirakit secara menyeluruh. Tanah yang diperlukan untuk pembangunan hanggar tersebut sepertinya sudah kami tentukan dengan pasti. Saat ini, perusahaan sedang dalam proses transaksi dengan pemilik aerodrom tersebut dan dalam waktu dekat, begitu semuanya selesai, perusahaan akan membuat pengumuman dan menginformasikan Anda tentang proses yang sedang berlangsung. Secara paralel, kami terus menguji balon udara kami, Nova Noso 1. Ngomong-ngomong, kami juga telah memulai, bisa dibilang, hari terbuka untuk umum. Kami secara bertahap membentuk kelompok mitra dan investor kami yang ingin melihat balon udara secara langsung. Jumat lalu kami mengadakan salah satu kunjungan seperti itu dan video tentang acara tersebut juga akan segera tayang di media sosial kami. Jadi pantau terus pengumuman kami dan Anda bisa melihat bagaimana semuanya berlangsung. Jadi teruslah pantau pengumuman kami karena kelompok-kelompok seperti ini akan semakin sering dibentuk. Kami akan berusaha membawa orang-orang yang tertarik ke bandara dan mendemonstrasikan bagaimana alat ini bekerja sehingga Anda bisa hadir secara langsung dan memastikan sendiri bahwa ini efektif, bahwa ini benar-benar berfungsi serta menghadiri acara tersebut. Saat ini kami juga sedang melakukan pemodelan untuk balon udara Nova 2 dan Nova 8 yang inovatif, termasuk pengujian menyeluruh semua tata letak desain, solusi konstruksi yang efisien, dan jalur teknologi mutakhir yang akan diterapkan dalam proyek pengembangan ini. Pada tahap ketiga akan dimulai produksi massal dan penjualan modifikasi balon udara tanpa awak dengan ukuran 160 meter kubik. Dalam lini produk balon udara ini, kami dengan bangga memiliki model Nova Nero 1 dan Aerolet Nero 1 yang tersedia untuk Anda. Kemungkinan besar juga akan ada modifikasi baru yang signifikan, dan itu hampir pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Zon stratosfer komersial pertama akan segera mulai diluncurkan secara resmi. Saat ini, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami sedang secara intensif menguji semua sistem yang diperlukan dan krusial yang akan memungkinkan kami untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut bagi perusahaan dan organisasi swasta yang sangat tertarik pada jenis zon stratosfer semacam ini. Perakitan dan pengujian balon udara Nova 2 masih terus berlangsung dengan seksama dan pada tahap ketiga yang krusial ini kami berencana untuk mendirikan pusat pelatihan yang komprehensif untuk melatih pilot dan staf teknis yang terampil karena di Rusia pusat seperti itu belum ada sama sekali. Saya mengatakan berencana karena kami sebenarnya sudah mulai bekerja ke arah ini. Kami telah menandatangani kontrak dengan orang-orang yang kompeten di bidang ini. Dan kami sudah mulai melakukan pekerjaan di bidang tersebut. Prosesnya sudah sepenuhnya dimulai, dan pekerjaan di bidang ini sudah berjalan dengan sangat baik. Proses ini tidak cepat, jadi bagus bahwa kami sudah memulainya lebih awal. Pada tahap keempat, direncanakan untuk menerbangkan balon udara Nova 2 dan melakukan uji terbangnya. Kami juga berencana untuk segera memulai pembangunan hanggar kedua yang lebih besar
untuk model yang lebih besar, yaitu Nova 8. Untuk itu akan sangat dibutuhkan hanggar terpisah, karena ini memang perangkat yang sangat besar dan akan memerlukan sebuah hanggar khusus yang memadai. Kami juga berencana untuk mulai secara aktif merancang balon udara kaku Nova 35 yang sebenarnya pengerjaannya juga terus berjalan dan tidak pernah berhenti, meskipun mungkin dengan penekanan yang lebih kecil karena fokus saat ini secara bertahap diarahkan pada model-model yang berada dalam lini seri balon udara keluarga Nova. Dan tentu saja kami berencana untuk secara signifikan memperluas lini produk probe stratosfer kami yang canggih ini guna melakukan modifikasi yang tepat dan sesuai dengan berbagai kebutuhan spesifik yang mungkin diajukan oleh para pelanggan kami yang terhormat. Pada tahap kelima akan dilakukan uji coba di darat dan pelatihan. Uji coba darat yang komprehensif untuk balon udara Nova 8 akan segera dimulai dan pelatihan pilot serta teknisi juga akan terus berlangsung secara intensif di pusat pelatihan milik kami sendiri yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Inilah tugas-tugas penting yang kami hadapi pada tahap kelima ini. Baik, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, tahap keenam. Pada tahap keenam ini, kami akan memulai pengembangan balon udara Nova 35 yang sangat canggih. Saya ingin mengingatkan Anda, ini akan menjadi pesawat tipe rigid kelas besar yang pertama di segmennya. Kami berencana untuk membangun sebuah hanggar terpisah khusus untuk model ini dan tidak meninggalkan, melainkan tetap melanjutkan uji terbang dan konstruksi untuk balon udara Nova 8 yang sudah ada. Beberapa modifikasi signifikan pada balon udara Nova 2 akan terus dikembangkan secara berkelanjutan dalam berbagai konfigurasi yang inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang akan segera muncul di masa mendatang. Pada tahap ketujuh, kami akan langsung memulai produksi modifikasi balon udara Nova 2. Ini akan menjadi model produksi massal yang utama dan penting untuk kebutuhan spesifik para pelanggan yang akan datang kepada kami secara khusus. Akan dilakukan pengembangan berbagai varian balon udara Nova 8 yang inovatif. Ini akan mencakup model kargo yang dirancang khusus, model pengawasan yang dilengkapi teknologi, dan model penyelamatan yang siap siaga agar dapat memperkenalkan model-model tersebut ke pasar global. Pada tahap ke-8 dari proyek ini, kami akan memulai produksi balon udara Nova 8 dan komponen-komponen penting yang diperlukan untuk perakitan balon udara Nova 35. Produksi modifikasi balon udara Nova 8 akan segera dimulai bersamaan dengan produksi komponen-komponen esensial untuk balon udara Nova 35. Ini adalah tahap persiapan yang sangat penting yang akan kita jalani bersama dengan seluruh tim. Pada tahap ke-9 akan segera dimulai produksi massal balon udara Nova 2. Pada tahap ini, kami secara resmi memulai produksi massal model ini, Yatamo Dam. Ini berarti kita akan memiliki produksi yang stabil dan terorganisir, proses yang berjalan dengan baik, pengiriman sesuai kontrak, dan pertumbuhan pendapatan yang diharapkan. Tahap ke-10 adalah produksi massal balon udara Nova 8 dan sertifikasi balon udara Nova 35. Produksi massal Nova 8 telah secara resmi dimulai dan kita menjalani semua sertifikasi serta perizinan yang diperlukan untuk Nova 35. Ini merupakan semacam persiapan untuk memasuki pasar dengan balon udara terbesar dari lini produk saat ini yang direncanakan dalam proyek balon udara generasi baru. Dan tahap ke-11 yang merupakan tahap terakhir adalah produksi balon udara Nova 35 dan peluncuran model-model baru. Pada tahap ini kami memulai produksi massal balon udara Nova 35 sambil secara paralel mulai merancang model-model baru baik di kategori pesawat ringan maupun yang berkapasitas angkut sedang dan berat. Perusahaan tentu saja tidak akan berhenti pada balon udara berukuran kecil meskipun pada jenis inilah kami akan fokus dalam kerangka proyek saat ini. Secara bersamaan, kami juga akan merancang pesawat terbang dengan kapasitas angkut sedang dan besar. Sumber pendanaan untuk pembuatan pesawat-pesawat tersebut akan ditentukan nanti. Tidak harus melalui crowd investing. Mungkin saja ada pemesan pribadi atau mungkin juga pesanan dari pemerintah. Bisa dibilang, kami akan menyesuaikan sesuai perkembangan situasi. Ini hanyalah gelombang pertama yang sangat penting dalam kerangka proyek crowd investing kami saat ini, dan saya ingin mengingatkan Anda bahwa peta jalan ini adalah semacam sketsa awal
yang akan selalu kami upayakan untuk diikuti dengan seksama. Setelah rencana utama terrealisasi, proyek ini akan mulai beroperasi dengan kapasitas penuh, aset perusahaan akan bertambah, jumlah klien besar akan meningkat karena pesawat balon udara semakin menjadi moda transportasi yang diminati dan diharapkan keuntungan perusahaan juga akan bertambah, namun semua itu ada waktunya. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Prospek untuk 5-10 tahun ke depan. Teman-teman sekalian, jika berbicara tentang prospek yang lebih luas dan mendalam, dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, kami berencana untuk memulai produksi massal secara penuh dan melakukan pengiriman komersial pesawat balon udara kami. Ini berarti bahwa seluruh rantai produksi sudah berjalan dengan baik, proses produksi yang stabil telah tercapai, dan kami siap memasuki pasar internasional. Tentu saja perusahaan tidak akan berhenti sampai di sini. Secara paralel, pengembangan modifikasi baru pesawat balon udara untuk berbagai bidang aplikasi akan terus dilakukan. Akan dilakukan modernisasi pada model-model yang ada saat ini, serta peningkatan kapasitas dan fungsionalitas secara berkelanjutan pada model-model yang sudah dan akan kami miliki. Dalam hal infrastruktur, direncanakan akan ada perluasan besar-besaran yang sangat signifikan. Akan terus dibangun aerograd baru yang modern baik di Rusia maupun di luar negeri. Kantor perwakilan internasional yang strategis, lokasi perakitan lokal yang efisien, dan pusat pelatihan yang komprehensif akan didirikan. Pada slide presentasi ini, Anda dapat melihat arah pengembangan industri yang paling menjanjikan dan prospektif di masa depan. Tepat di bidang-bidang inilah pekerjaan aktif akan dilakukan terlebih dahulu dan kemitraan akan dibangun baik dengan lembaga pemerintah, dengan para pelanggan korporat besar yang terkemuka, dengan berbagai organisasi penelitian ilmiah, dan kami akan secara aktif melakukan dialog untuk menjalin kemitraan dan kerjasama yang erat dengan semua pihak-pihak yang berkepentingan. Inilah cakrawala yang luas dan ambisius yang kita semua tuju, bergerak maju selangkah demi selangkah secara konsisten, menciptakan sebuah industri baru yang revolusioner dari nol. Slide berikutnya. Angka-angka proyek. Di sini seperti yang Anda lihat, ada semacam model keuangan proyek, struktur saham, dan kepemilikan. Mari kita bahas sedikit tentang angka-angka dan logika dari proses pendanaan itu sendiri. Dalam kerangka proyek crowd investing kami, direncanakan untuk mendistribusikan 49 miliar saham investasi di antara para investor. Ini dilakukan melalui platform investasi Solar Group yang sudah dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya, setelah putaran investasi selesai dan proses pengalihan ke saham dimulai, semua saham investasi akan dikonversi menjadi saham perusahaan Aeronova. Dengan rumus, 100 saham investasi setara dengan 1 saham. Dengan demikian, para investor akan memiliki 490 juta saham. Secara total, perusahaan berencana untuk menerbitkan 1 miliar saham. Ini berarti 49% dari total saham tetap beredar bebas di tangan para investor publik, sementara paket saham pengendali sebesar 51% secara eksklusif tetap dimiliki oleh para pendiri dan tim inti proyek tersebut. Ini adalah sebuah model yang sangat transparan dan juga seimbang, di mana setiap investor akan menjadi pemilik bersama dari bisnis teknologi nyata dengan hak penuh atas dividen dan pertumbuhan modal seiring dengan perkembangan proyek itu sendiri. Slide berikutnya akan segera. Jadi pada slide ini kita melihat perusahaan-perusahaan yang akan melaksanakan proyek ini. Proyek ini dijalankan oleh beberapa perusahaan masing-masing dengan area tanggung jawabnya sendiri. Aeronova adalah perusahaan yang didirikan dalam kerangka proyek balon udara generasi baru, khusus untuk pelaksanaannya. Perusahaan inilah yang akan memproduksi secara massal, mengoperasikan dan menjual balon udara, serta menangani pembangunan aerograd. Perusahaan akan memperoleh pendapatan yang signifikan dari pelaksanaan seluruh proyek yang telah direncanakan dan kemudian akan membagikan pendapatan tersebut secara adil kepada semua peserta yang terlibat aktif dalam proyek ini. 1% saham Aeronova akan dimiliki oleh tim yang mengembangkan balon udara.
49% saham Aeronova akan berada di bawah pengelolaan perusahaan keuangan Solar Group yang bertugas menarik investasi untuk proyek ini dan mewakili hak-hak para investor. Melalui platform inilah Solar Group secara aktif memungkinkan Anda untuk menjadi peserta proyek yang berharga dan bergabung dengan kelompok orang yang termasuk dalam 49% yang memutuskan untuk ikut serta dalam proyek penting ini. Saat ini semua orang yang telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam proyek membeli saham di perusahaan Solar Group. Setelah pendanaan selesai, saham-saham tersebut akan ditukar dengan saham perusahaan Aeronova. Saham-saham tersebut akan diserahkan kepada para investor sebagai milik pribadi dan masing-masing dari Anda akan dapat menerima dividen dari keuntungan perusahaan. Saham tersebut dapat dijual atau Anda bisa menunggu dividen dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Di sini kita melihat 20 tahap investasi yang membagi pelaksanaan proyek ini. Pendanaan proyek kami dibagi menjadi 20 tahap. Struktur seperti ini memungkinkan pengelolaan pengembangan proyek secara fleksibel, mengurangi risiko baik bagi tim maupun investor, serta membantu perencanaan pengembangan yang lebih baik. Di sini penting untuk dipahami. Dengan setiap tahap baru, risikonya semakin kecil karena semakin banyak hasil, aset, solusi yang sudah jadi, dan perangkat kerja yang berfungsi. Namun penting juga untuk dipahami bahwa seiring dengan itu, diskon atau potongan harga untuk pembelian saham baru juga menurun, artinya saham menjadi semakin mahal. Pada tanggal 4 Maret 2025, kami secara resmi memulai tahap pertama. Nilai saham pada tahap pertama meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan periode pra-peluncuran. Saat ini kami berada di tahap kedua yang kami mulai pada 11 Juli dan dibandingkan dengan tahap pertama, harga saham juga naik sekitar 10% lagi. Ini adalah pertumbuhan yang alami dan dapat diprediksi yang mencerminkan pencapaian nyata perusahaan pada periode saat ini. Oleh karena itu, jika Anda berencana untuk bergabung dengan proyek ini, tentu saja akan selalu lebih menguntungkan untuk melakukannya pada tahap saat ini tanpa menunggu hingga tahap berikutnya. Hal ini juga penting untuk diperhatikan. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana cara menjadi mitra proyek? Teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang peserta program kemitraan yang sukses, Anda hanya perlu melakukan pendaftaran singkat di platform Solar Group yang resmi di situs web kami yang mudah diakses, mempelajari semua alat yang diperlukan yang tersedia untuk bekerja secara efektif, dan menandatangani perjanjian kemitraan yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, Anda perlu membiasakan diri dengan akun pribadi Anda dan pada dasarnya Anda sudah bisa mulai membagikan proyek ini, membagikan informasi tentang apa yang dilakukan perusahaan dan proyek diri Jebel generasi baru. Anda dapat mulai mendapatkan imbalan referral sejak hari pertama setelah registrasi, bahkan tanpa harus berinvestasi di proyek ini. Kami memiliki cukup banyak kisah tentang orang-orang yang bisa dibilang tidak memiliki dana pribadi atau dana bebas yang siap mereka alokasikan untuk berpartisipasi dalam proyek ini, namun mereka mulai secara aktif membagikan informasi karena ide dasarnya sangat dekat dengan mereka dan program kemitraan memungkinkan mereka setidaknya mulai menghasilkan uang serta imbalan yang dibayarkan oleh platform Solar Group sudah bisa mereka reinvestasikan ke dalam proyek itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan Solar Group memberikan kesempatan yang sangat baik bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan proyek ini sekaligus mulai menghasilkan uang di sini dan sekarang. Di layar Anda saat ini, Anda melihat QR Code yang perlu dipindai. Kode tersebut akan membawa Anda ke halaman pendaftaran di akun pribadi. Proses pendaftarannya cukup sederhana. Jika Anda masih mengalami kesulitan, Anda selalu dapat menghubungi dukungan teknis kami atau bergabung ke chat mitra yang juga kami sediakan. Di sana, suasananya sangat ramah dan bersahabat, komunitasnya sangat kompak, dan semua orang dengan senang hati siap membantu Anda dengan segala pertanyaan Anda. Slide berikutnya. Ini juga merupakan sebuah slide yang sangat penting. Saya tahu bahwa banyak sekali peserta sudah terdaftar di akun pribadi mereka sebelum tahap pra-peluncuran resmi, yaitu sebelum tanggal 7 Agustus.
Jika Anda termasuk salah satu dari orang-orang tersebut dan sudah menjadi mitra Solar Group yang aktif untuk dapat mengaktifkan rencana pemasaran Anda di proyek baru yang inovatif New Generation Airships, Anda perlu memenuhi beberapa persyaratan kecil yang telah ditentukan. Untuk itu, cukup melakukan investasi pribadi minimal $50 di proyek New Generation Airships. Hal ini diperlukan agar Anda dapat mengaktifkan bonus kemitraan dari seluruh level pertama struktur Anda, terlepas dari kapan Anda mengundang seseorang ke dalam proyek. Namun, jika Anda benar-benar ingin mengaktifkan semua level-level lainnya hingga kedalaman penuh sesuai dengan status mitra Anda yang telah ditetapkan, cukup salah satu orang di dalam struktur organisasi Anda pada level pertama yang berinvestasi minimal $50 Amerika Serikat di proyek ini secara keseluruhan. Saya ingin menekankan dengan sangat jelas bahwa jika tidak ada investasi pribadi yang minimal sebesar $50, sayangnya Anda tidak akan dapat mengaktifkan bonus referral Anda. Agar Anda dapat sepenuhnya menggunakan atau lebih tepatnya menerima bonus referral yang berharga dari struktur tim yang telah Anda bentuk dengan cermat di proyek sebelumnya, Anda benar-benar perlu melakukan investasi pribadi yang signifikan sebesar $50. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa ketentuan ini hanya berlaku secara khusus bagi mereka yang telah menjadi mitra dan peserta Solar Group yang sudah memiliki struktur tertentu secara resmi. Untuk semua peserta baru, tidak ada syarat atau batasan apapun yang perlu dikhawatirkan. Anda bisa langsung mendaftar di platform kami, mengambil tautan pribadi Anda, mempelajari lebih lanjut tentang proyek ini, dan membagikan informasi penting bahwa proyek seperti ini memang ada. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi, bagaimana cara berinvestasi di proyek ini? Anda dapat berinvestasi dalam proyek melalui akun pribadi Anda di Solar Group. Untuk itu, Anda perlu masuk ke bagian investasi di menu utama, cari tab proyek New Generation Airships, atau cukup pindai QR Code yang saat ini Anda lihat di layar Anda. Setelah itu, Anda memilih dan membayar paket yang Anda butuhkan dan yang paling nyaman bagi Anda, lalu Anda akan menjadi peserta penuh dalam proyek New Generation Airships. Saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa saat ini perusahaan Solar Group yang terkemuka dan inovatif memiliki sejumlah besar promosi yang sangat menarik dan menguntungkan yang tersedia secara eksklusif untuk semua peserta yang terlibat dalam proyek penting ini. Perusahaan Solar Group pada tanggal 4 Agustus meluncurkan 2 promosi. Salah satunya adalah Profit Pack, yaitu kumpulan saham untuk semua investor dan mitra di kedua proyek. Promosi-promosi ini diperlukan untuk mempercepat pendanaan proyek dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan oleh tim. Promosi pertama untuk semua investor yang berinvestasi di proyek New Generation Airships dan proyek mesin Duyunov ini adalah diskon 10% untuk setiap investasi sebesar $100 di salah satu proyek tersebut. Artinya, jika Anda melakukan pembayaran dengan cicilan dan pembayaran bulanan Anda secara sebesar $100 atau lebih, maka Anda akan mendapatkan diskon sehingga Anda hanya perlu membayar $90 saja. Perusahaan akan mengkompensasi Anda sebesar 10%, bisa dibilang begitu. Atau Anda bisa melunasi cicilan lebih awal, membayar beberapa bulan sekaligus, dan tetap mendapatkan diskon yang sama. Diskon ini juga berlaku saat membeli paket baru. Yang terpenting, jumlah pembayaran Anda harus mencapai $100 atau bahkan lebih. Dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk setiap $100 yang Anda belanjakan, Anda akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Ini adalah penghematan yang cukup menyenangkan dan syarat ini berlaku hingga akhir bulan Agustus tahun ini. Promosi kedua untuk semua mitra disebut Balapan Besar 2.0. Promosi yang menarik ini akan berlangsung dari tanggal 4 Agustus hingga 4 November, jadi akan berjalan selama periode 3 bulan penuh. Di sini, perusahaan Solar Group dengan murah hati memberikan hadiah uang tunai yang signifikan jika Anda berhasil meningkatkan status mitra Anda atau status mitra dari mitra tingkat pertama Anda. Jumlah hadiah untuk setiap kenaikan status adalah mulai dari $25 hingga $500, tergantung pada status yang dicapai oleh mitra atau Anda sendiri. Uang akan dikreditkan ke akun mitra dan Anda dapat memutuskan sendiri apakah ingin menyetorkannya, menariknya, atau menginvestasikannya kembali ke dalam proyek. Informasi lebih detail tentang promosi dapat ditemukan di akun pribadi Anda pada bagian promosi.
Kami juga akan meninggalkan tautan yang sangat berguna di bawah video ini agar Anda dapat mempelajari lebih banyak informasi tentang promosi-promosi yang sedang berlangsung tersebut. Saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa proyek kami ini terus berkembang dan maju berkat program kemitraan yang sangat efektif dan dijalankan oleh perusahaan Solar Group yang terkemuka. Ini adalah solusi pemasaran yang telah terbukti secara efektif dan menurut pandangan saya pribadi merupakan solusi yang paling terbaik. Karena perusahaan tidak perlu lagi menghabiskan sejumlah besar uang untuk papan reklame yang seringkali tidak jelas, iklan televisi yang mahal, atau bahkan yang jauh lebih buruk lagi, iklan di surat kabar. Lagi pula, bagi banyak perusahaan cukup sulit untuk secara akurat melacak efektivitas dari alat-alat pemasaran tradisional seperti itu. Kedua, perusahaan tidak membuang-buang uang, karena efektivitas alat-alat tersebut bisa sangat diragukan. Di sini, perusahaan justru memberikan penghargaan kepada orang-orang aktif, mitra-mitra yang membagikan informasi, yang membantu proyek berkembang, yang membantu memberikan konsultasi kepada orang lain, dan secara umum terlibat secara aktif dalam mempopulerkan bidang ini, serta membantu agar semakin banyak orang dapat mengetahui bahwa proyek seperti ini ada dan membantu perkembangannya. Jadi, sepertinya ya, presentasi saya sudah selesai. Sekarang saya akan beralih ke sesi tanya jawab jika Anda memiliki pertanyaan dan saya akan menjawabnya. Baik, saya melihat pertanyaan pertama. Bagaimana cara menghadiri pertunjukan udara yang sangat menarik di Dubai? Teman-teman sekalian, sebenarnya cukup mudah sekali untuk datang. Kami telah mengirimkan peta lokasi tempat kami akan berada di grup chat. Juga kami sudah mengirimkan tanggal-tanggal pelaksanaan acara yang luar biasa ini. Jadi, tanpa masalah apapun yang berarti, saya rasa siapa saja yang berminat bisa dengan mudah menghadiri pameran ini. Jika memang diperlukan, Anda bisa menghubungi kami agar kami dapat membantu mengatur tiket masuk jika memang benar-benar diperlukan. Sebenarnya, saya bisa saja salah mengenai akses bebas di sana, tetapi jika ada permintaan khusus seperti itu, saya pikir kami pasti akan membantu dengan tiket masuk, karena tanggal acara sudah diketahui dengan sangat jelas dan pasti, dan juga lokasi kami yang spesifik dan telah ditentukan dengan baik, dapat ditemukan dengan mudah di peta yang telah kami sediakan. Kami juga sudah mengirimkan semua informasi yang diperlukan, jadi saya rasa tidak akan ada masalah atau kendala berarti dengan hal itu. Nah, mengapa ada 11 tahap pelaksanaan proyek ini, sedangkan tahap pendanaannya ada 20? Begini, 20 tahap pendanaan ini telah terbukti sangat efektif berdasarkan pengalaman yang luas dari proyek-proyek sebelumnya yang telah berhasil diselesaikan. Ini memungkinkan untuk mendistribusikan anggaran secara lebih merata dan bisa dibilang dengan sangat terencana, sehingga setiap bagian dapat bergerak secara lebih harmonis dan mengembangkan peta jalan yang sudah kami miliki dengan lebih baik. 11 tahap peta jalan dibentuk sesuai dengan tahapan utama yang dihadapi oleh tim. Seperti yang sudah saya katakan, ini adalah pembangunan aerograd. Jadi ini adalah tahapan utama, langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan seluruh proyek New Generation Airships. Tahapannya sebenarnya bisa saja 12-15, namun kami memilih tonggak-tonggak utama bisa dibilang yang memang harus kami lewati. Kebetulan jumlahnya ada 11. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa gunanya berinvestasi $50 jika harus menunggu beberapa tahun? Begini, investasi minimal memang tersedia mulai dari $50, namun tersedia dengan cara berikut. Jadi paket minimal yang saat ini tersedia di proyek New Generation Airships adalah sebesar $2.000 Amerika Serikat. Jumlah ini bisa dicicil secara bertahap selama 20 bulan penuh, memberikan kemudahan pembayaran yang signifikan. Setelah seseorang membayar cicilan pertama sebesar $50, dia bisa saja tidak melanjutkan pembayaran cicilan berikutnya, dan tentu saja atas $50 tersebut akan tetap diberikan jumlah saham yang termasuk dalam paket tersebut, namun jumlahnya akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan seluruh isi paket. Ngomong-ngomong, sedikit menyimpang, saat memilih paket, pastikan Anda benar-benar memperhatikan agar Anda bisa merencanakan pembayaran seluruh paket secara penuh, karena sistem cicilan diatur sedemikian rupa sehingga sebagian besar saham yang terdapat dalam paket tersebut baru akan diberikan kepada mitra atau investor proyek pada saat pembayaran terakhir. Hal ini dilakukan secara sederhana
untuk mendorong orang-orang yang telah mengambil komitmen pada salah satu paket agar melunasinya sampai tuntas. Ini diperlukan agar perusahaan dapat memproyeksikan anggarannya dengan benar, menyusun berbagai rencana, dan bergerak sesuai dengan rencana tersebut. Apa gunanya menunggu? Namun tentu saja akan jauh lebih baik untuk membeli paket investasi yang lebih besar, karena semakin banyak saham yang Anda miliki, semakin besar pula potensi keuntungan finansial yang bisa Anda dapatkan. Tetapi jika kita berbicara tentang jumlah yang relatif kecil, seperti $50, Anda bisa menganggapnya sebagai sebuah donasi jika Anda mau. Banyak orang hanya ingin membantu proyek ini. Mereka merasa terhubung dengan aktivitasnya, dengan apa yang kami lakukan. Mereka ingin melihat kapal udara dalam proyek ini. Mungkin mereka tidak melihat sebagai investor, tetapi ingin membantu pengembangan bidang ini. Itulah sebabnya memilih bertindak seperti itu. Ya, sekarang saya sedang melihat pertanyaan lain dari kalian. Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akan akhiri. Baik teman-teman, sepertinya memang tidak ada lagi pertanyaan dari kalian. Tidak, masih ada satu lagi. Jadi katakanlah, apakah kapal udara kalian dirancang untuk menghadapi pembekuan es? Di beberapa wilayah dan musim tertentu, pembekuan es adalah faktor alami untuk kapal udara yang tidak dipersiapkan. Namun, tim kami sudah mengetahui masalah seperti ini dan kami sudah mulai mengatasinya. Ada cukup banyak solusi yang memungkinkan untuk mengatasi faktor ini, dan saya ingin meyakinkan Anda bahwa tidak perlu khawatir tentang hal ini. Tim sudah mengetahui masalah-masalah ini. Sudah ada beberapa solusi yang akan segera diterapkan. Ini termasuk pemanasan gas di dalamnya, serta pemanasan pada selubungnya sendiri. Solusinya sudah ada, jadi tidak perlu khawatir tentang hal ini. Baiklah teman-teman, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya usulkan kita akhiri untuk hari ini. Saya berterima kasih kepada semua yang hadir di webinar hari ini. Karena sudah mengajukan pertanyaan, jangan lupa untuk datang lagi. Di webinar-webinar berikutnya, saya juga akan berusaha membagikan berita terbaru tentang proyek ini. Jadi silakan datang ke webinar berikutnya. Saya akan senang bertemu kalian semua. Terima kasih khusus juga atas reaksi kalian, atas kesediaan kalian membagikan video ini di media sosial. Itu sangat membantu perkembangan proyek ini dan mungkin juga bisa membantu kalian menemukan investor besar baru yang akan bergabung dalam struktur kalian. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Jangan lupa untuk datang lagi. Kamis depan kita akan mengadakan webinar. Bersama kalian kita akan membahas berita-berita penting dan memang ada beberapa. Saya berharap hingga Kamis depan beberapa masalah sudah bisa diselesaikan menjadi lebih jelas dan kita bisa berbagi kabar baik ini bersama kalian. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami menunjukkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan. Komponen dan bahan. Pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda.